siang Pak Tony. Siang. Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Kita pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Dokter yang sudah sangat santer ini di Jakarta itu sudah gempar. Di sini kami ingin bertemu, ingin menyaksikan langsung bagaimana Dokter Tony menterapi pasien-pasiennya. Dok, ini boleh nanya sedikit ya? Backgroundnya Pak Tony sendiri ini apa? Saya backgroundnya latar belakangnya itu memang Iya. cuman saya nggak mau disebut dokter. Cuman nggak masuk dokter. Nggak mau. Yang penting intinya bisa membantu Bisa, orang. Mbak. Iya. Sejak kapan Pak membuka praktek? Saya kalau di Jogja 2010. 2010. Pernah kuliah di mana? Saya di Melbourne, Heeh. New York sama Shanghai. Sama Shanghai, luar biasa. Untuk sarjana kedokteran sendiri di Iya. Indonesia? Enggak. Oh, langsung di luar. Luar biasa ya. Praktek hanya di Jogja saja apa di Jakarta apa di mana di Semarang sudah membuka praktek di mana saja? Jogja, Jakarta. Iya. Kalau waktu belum di sini di Sumatera luar. Berarti udah keliling se-Indonesia Raya Iya, Merdeka iya. ya. Nih, mohon maaf nih Bapak sendiri, non saya namanya siapa Pak? Pak Dul. Pak Dul sendiri mengetahui Pak tentang Pak Tony terapi tulang ini dari mana Pak informasinya? Dari murid saya. Oh iya. Kemudian Bapak sudah terapi berapa kali di sini? Baru sekali. Baru sekali. Gimana Pak tadi ditarik-tarik? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak, tanpa Iya. harus ke dokter. Iya. Ya sebenarnya ini beliau dokter juga, tapi kita lebih ke arah alternatif yang Iya. memang tahu ahlinya. Kan kalau sesuatu yang diurus ahlinya enak ya Pak ya. Ya. Pak Tony, pada saat Bapak menterapi, Bapak kan sudah ada nih ilmunya, narik ini, narik itu. Bapak menggunakan obat atau nutrisi atau apa yang Saya nutrisi. Kenapa Bapak lebih memilih nutrisi dibandingkan memberi obat ke pasien Bapak? Nah, kunci permasalahan apabila tulang itu geser, saraf penghubung pembuluh darah itu akan tersumbat. Terjadinya saraf kejepit. Pas kita gerak itu sakit. Oke. Efek samping itu akan mengakibatkan 3 hal. Apa yang jadi itu Pak? 1 stroke, 2 lumpuh, 3 gila. Serius, bisa gila ternyata. Bukannya serius lagi, fakta udah berbicara. Cius kata kalau berarti saraf kejepit bisa menyebabkan itu tadi ya, stroke, lumpuh sama Gila. gila. Makanya kondisi itu tiba-tiba nggak dia. Kejepit. Masalahnya kemarin ada juga sih bapak saraf kejepit dapat hati-hati. Biasanya penyebab saraf kejepit itu apa Pak? Bisa dari salah gerak, bisa dari Oke. kita jatuh. Oke. Nah kemudian kalau dengan menggunakan nutrisi saraf tersebut kan tadi terjepit nih, terus bisa jadi nggak kejepit gitu. Ini kan omongan orang awam ya Pak. Iya. Kita ini kan orang awam. Nah kalau pakai nutrisi jadi Nah nggak kejepit. itu begini. Kita cara berpikir kan tulang itu mempunyai bantalan sendi. Ya. Bantalan sendi itu yang keluar. Kalau di Oke. kedokteran Uh-uh. itu bantalan sendi itu dipotong. Oke. Dipotong dengan tidak memikirkan saraf yang halus. Oke. Terjadilah keadaan lumpuh. Kalau kita tidak mau kayak gitu, Jadi Bapak Kita mencari- bantalan sendi itu. kita mencari titik netral saraf, ligamen saraf, tulang Yang ada di bantalan sendi itu. dari bawah. Dari bawah sampai Dari misalnya dia kena di lumbar sakral. belakang nih, Nah, tulang belakang. atau kalau kita sebut lumbar pelvis. Kalau saya sebut lumbar pelvis. Lumbar pelvis itu sendiri adalah tulang kemaluan dan tulang Iya. lutut. Uh-uh. Nah, di sana orang jadi sering gelisah. Maaf bilang juga kalau untuk kejantanan, Ya menurun. nah ya udah wanita juga kayak orang diperkosa, yang laki-laki perih. Nah, sama-sama tidak menguntungkan. Apalagi kalau wanita kalau dia udah bengkok sekitar 8 sampai 6 derajat, itu tulang dudukan rahim itu bisa terangkat. Mau pasang bayi tabung pun akan turun. Ternyata di dalam ini ya Pak, kabel-kabel itu ternyata begitu rumit Banyak. gitu ya, begitu banyak gitu.
Nah, dengan memberikan nutrisi diharapkan itu tidak memutus saraf yang ada, sehingga itu akan menyebabkan kelumpuhan gitu ya. Berarti Bapak mencari alternatif terbaik, mencari saraf yang netral agar tetap bisa yang menderita saraf kejepit atau dan lain sebagainya itu tetap bisa menjalankan kehidupannya sebagaimana mestinya gitu ya Pak, nggak harus amputasi gitu ya, nggak harus dioperasi. Ternyata menyikapi permasalahan tulang itu tidak harus selalu dioperasi. Karena begini, kayak ini sendiri. Ya, ini kan dia udah propos stadium 1. Kalau ini kan otomatis imun tulang yang dimakan. Ini tidak putih itu, sebenarnya kan putih kayak gini. Harusnya gimana? Nih. Ini kan udah hitam. Jadi kalau ini berarti kalau tidak terlalu banyak putih berarti sudah terjadi pengeroposan. Udah pengeroposan stadium 1. Oh. Itu kan imun tulang yang dimakan. Sedangkan imun tulang itu adalah untuk power. Untuk daya tahan. Iya. Sekarang untuk tenaga otot, ligamen, dan saraf. Kalau sarafnya sendiri tulang tumpuannya sendiri nggak kuat, bagaimana dia menahan beban? Iya. Oke. Ilmu baru nih Pak bagi saya. Seru juga ternyata gitu ya. Saya juga baru melihat cara melihat ronsen ini, dikasih bocoran sedikit gitu. Nah, biasanya kondisi-kondisi seperti ini, pengkeroposan tulang itu biasanya mulai terjadi nggak tentu, tergantung umurnya, nggak tentu, dari umur 3 tahun ada 5 tahun sampai lansia. Nah, hal-hal itu bisa terjadi kepada orang yang seperti apa Pak? Apakah dia memang misalnya bawaan gitu ya? Itu kan faktor bawaan. Pola makan, oke. Dari sisi pengkonsumsian mungkin susu atau apa ada pengaruhnya nggak Pak kepada ini pengkeroposan tulang? Bisa. Oke. Kan kita pernah dengar ya Pak, kalau terlalu banyak kalsium itu katanya malah mengkeroposan. Nah, itu begini. Itu benar nggak? Itu sebenarnya kalau statement itu tidak benar. Oke. Apabila tulang itu kesleo atau melintir, salah posisi, itu kalau dikasih kalsium memang bermasalah, akan terjadinya pengapuran tulang atau tulang lebih. Justru tulangnya numbuh karena tidak sesuai dengan porosnya. Nah, sekarang ini kita kembali dari tulang tumbuh ini kita sesuaikan ke porosnya kembali. Kita punya cairan tulang untuk melembutkannya tulangnya itu kita perlu kolostrum. Karena susu bubuk kolostrum itu dia kecil, buatnya cuma 60 cc, 50-60 cc. Iya, betul. Ngapain harus banyak-banyak? Jadi itu yang akan membantu untuk untuk Yeah. menciptakan pelumas sendi-sendi bisa tercipta dari kolostrum itu sendiri ya. Karena kayak pasien saya yang tadi ngambil obat bius, Pak Triman, itu dia pakai susu ini. Pakai susu haji. Berapa lama Pak Triman itu? Dia menggunakan susu haji itu dia udah hampir 6-7 bulanan. 6-7 bulanan. Nah, progresnya dari sebelum Wah, itu parah itu penyakitnya, bukan saya bilang nggak enak menyebutin penyakit orang. lumpuh tadinya atau seperti Itu stroke. Beliau ini stroke. Kemudian mengkonsumsi. Pokoknya komplikasi yang penyakit dalam lah, yang nggak perlu saya jelaskan. Penyakit orang. Pokoknya penyakitnya stroke ceko. Apa tuh Pak ceko Pak? Cekot. Tangannya gini. Sekarang kondisinya Udah. sudah bisa berjalan seperti Biasa. ini. Biasa. Udah ngangkat gini saya. Sudah berjalan normal kembali ya, berarti cukup membantu. Ini kan utusannya tadi itu. Iya. Berarti memang kolostrum itu bisa membantu untuk membantu karena kolostrum dia membantu pemulihan daya tahan saraf, tulang, otot, dan ligamen. Semuanya bisa dibantu. Tinggal berapa lagi kita kebutuhan harus konsumsinya. Disarankan kalau punya keluhan ya persendian apa? Kita lihat dulu keadaan orang, keadaan ronsennya gimana, keadaan stamina orang itu gimana, psikologi kejiwaannya gimana. Iya.
Tidak bisa harus, oh ini kamu minum nggak bisa. Jadi tergantung kondisi pasien masing-masing ya Iya. Pak ya. Iya. Berarti alhamdulillah sudah beberapa terbantu ya Pak ya. Nah, kayak ibu ini kemarin. Yang ini yang di Depok, Iya. di Depok. Ini Luar nggak bisa biasa. apa-apa itu. Bangun tempat tidur, bangun nggak bisa apa-apa. Tidurnya baru tadi malam nyenyaknya. Baru terapi berapa lama sama Baru Bapak? tadi kemarin sore. Oh, baru kemarin sore ke sini terus datang lagi hari ini. Iya, datang lagi cuma ngambil susu Cuma doang. ambil susu saja. Sama suaminya mau konsultasi. Hmm. Dia sakitnya tidurnya miring itu gimana? Oh. Ya, konsultasi saya kasih surat ronsen udah selesai. Ronsen nanti biar check up lagi ke sini gitu ya. Di Jakarta ada